Rasanya gambar-gambar di komik ini bisa langsung ngasih mood yang dimau sama pengarangnya itu. Jadi dari ngeliat gambar aja juga udah kerasa moodnya gimana di adegan yang lagi berlangsung. Cerita ini berlatar di gunung yang bersalju. Di situ ada Luna, anak perempuan yang hidup seorang diri. Ada dua tupai yang lagi ngobrol. Tupai itu bilang kalau si Luna udah 3 bulan hidup sendiri, dan dia sering membaca buku karena ingin menjadi penyihir. Suatu ketika, Luna mendengar suara dari arah gudang makanannya. Luna langsung menyiapkan kampak karena dia pikir ada beruang yang sedang mengambil makanannya. Tapi ternyata itu adalah manusia salju bernama Ginka. Ginka ini bisa melakukan sihir. Luna yang takjub akan hal itu langsung minta diajarkan sihir. Ginka yang awalnya enggan tapi akhirnya mengajari Luna. 5 tahun pun berlalu. Luna belajar dengan sangat keras. Sampai akhirnya Luna sudah tumbuh dewasa. Dia bisa berbicara dengan hewan dan dia sedang berada di sebuah hutan kecil yang dia buat di tengah gunung salju. Luna mengambil buah yang ada di hutan itu, kemudian buah itu dimakan oleh Ginka. Dan Ginka pun bilang kalau Luna sudah lulus dan dia bisa pergi dari gunung bersalju ini. Luna yang senang tiba-tiba menjadi sedih saat Ginka bilang bahwa Ginka tidak akan ikut. Di saat Luna sedang sedih, seekor rusa menuntun Luna ke suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah goa yang di dalamnya dimensi ruang dan waktunya sudah hancur. Rusa itu bilang kalau goa itu tempat terjadinya duel antara dua penyihir hebat. Dan salah satunya adalah Ginka. Penyihir lawannya Ginka itulah yang mengambil tubuh asli Ginka, sehingga Ginka memindahkan jiwanya ke dalam manusia salju, dan jadinya Ginka tidak bisa meninggalkan gunung bersalju ini. Luna yang sudah tahu hal itu langsung pergi menemui Ginka dan membuatkan Ginka tubuh manusia salju baru yang bisa bertahan di mana saja. Mereka berdua akhirnya bisa pergi dari gunung bersalju itu, tapi mereka langsung diserang oleh monster raksasa. Ginka pun berubah menjadi raksasa dan mengalahkan monster itu. Setelah itu, mereka bersiap pergi untuk berpetualang, dan tujuan mereka berdua adalah mencari kembali tubuh asli Ginka. Nah, jadi itu chapter 1 dari cerita Ginka dan Luna. Jadi ini adalah cerita petualangan Ginka dan Luna. BTW, Luna itu kalau ditulis kayak gini. Tapi di komiknya dibilang cara bacanya itu G-nya nggak disebut. Jadi bacanya Luna. Pas gue buat video ini, manga ini baru aja keluar, dan sekarang gue akan kasih impresi gue setelah baca chapter 1 dari komik Ginka dan Luna. Dari chapter 1 ini gue suka sih sama komik ini. Jadi pemeran utamanya itu penyihir wanita, partnernya itu manusia salju, dan tujuan mereka itu untuk ngambil tubuh aslinya si manusia salju. Gue suka ceritanya jelas banget ya sama apa yang mau diceritain. Terus hubungan antara Ginka dan Lunanya juga gue suka. Dari cara mereka berinteraksi gitu, di chapter 1 ini oke lah kalau kata gue. Mungkin cuma bagian berantemnya aja ya yang belum terlalu dikasih lihat di chapter 1 ini. Soalnya berantemnya juga langsung kelar satu pukulan doang. Soalnya kita udah dikasih tahu nih kalau berantem antar penyihir itu bisa sampai ngerusak dimensi ruang dan waktu. Jadi mungkin di chapter-chapter berikutnya berantemnya bakal lebih heboh. Kalau gua rasa sih di chapter 1 ini emang yang mau dikasih lihat itu perkembangan Luna yang dari manusia sampai bisa jadi penyihir. Juga awal mula hubungan dia dengan Ginka. Dan tujuan dia yang ingin mencari tubuhnya si Ginka. Kita belum dikasih lihat gimana cara berantemnya Luna, tapi kita udah tahu kalau si Luna ini bisa jadi salah satu penyihir yang kuat. Gue suka sih sama konsep sihir di dunia ini. Kan si Ginka bilang kalau nggak ada yang nggak bisa dilakukan sama penyihir. Jadi sihir di dunia ini tuh benar-benar nggak ada batasannya. Dan Lunanya juga menjadikan kata-katanya Ginka itu sebagai motivasinya. Jadinya kedepannya gue penasaran, sihir macam apa yang bakal dilakuin sama si Luna. Yang gue takutin tentu aja, kalau sihirnya itu nanti jadi semacam alat buat menyelesaikan setiap masalah. Sebenarnya nggak apa-apa, ya asal datangnya nggak tiba-tiba, alias pembaca dikasih setupnya dulu gitu. Dan mungkin yang membuat cerita ini menarik apa enggak ke depannya, itu dari macam-macam sihir yang akan muncul. Di chapter 1 ini juga, gue sukanya kita dikasih banyak misteri-misteri. Contohnya ya kayak siapa sebenarnya Ginka ini? Apakah dia ini ayahnya Luna? Atau mungkin malah penyihir yang lawan Ginka itu yang ayahnya Luna? Terus dari settingnya juga, di chapter 1 ini benar-benar terjadi di gunung salju aja. Jadi kita belum tahu nih kayak gimana kondisi dunianya. Terus gambarnya juga gue suka banget. Sebenarnya dibilang bagus banget juga enggak, tapi nggak tahu kenapa ya. Rasanya gambar-gambar di komik ini bisa langsung ngasih mood yang dimau sama pengarangnya itu. Jadi dari ngeliat gambarnya aja juga udah kerasa moodnya gimana di adegan yang lagi berlangsung. Terus gue juga suka sama desain dari Ginka dan Lunanya. Dua-duanya sama-sama lucu tapi serem. Jadi mereka berdua kelihatan lucu, tapi gue yakin kalau ada momen yang serius, pasti mereka berdua bakalan kelihatan serem banget. Pas gue buat video ini, komik ini baru banget keluar dan keluarnya itu di Manga Plus. Jadi gue bacanya di situ. Kalian bisa baca di situ juga dari web ataupun download aplikasinya di HP juga bisa. Tapi buat sekarang di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Mungkin karena ini komik baru juga, jadinya belum ada yang bahasa Indonesianya. Segitu aja dari gue untuk video First Read Ginka dan Luna ini. Makasih udah nonton. Kalau kalian mau baca mangganya silahkan. Oke, kalau suka videonya bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.